Di sini ada sirkulasi pulmonal yang berawal dari ventrikel kanan, lalu ke paru-paru, dan yang terakhir ke atrium kiri. Darah kaya oksigen yang ada di atrium kiri akan mengalir ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri akan memompa darah keluar dari jantung. Arteri yang mengirim darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh disebut sebagai aorta. Aorta terkenal sebagai arteri yang besar di dalam tubuh manusia. Darah ini akan menyediakan oksigen dan nutrisi untuk jaringan tubuh kita dan juga akan mengangkut zat-zat buangan yang diproduksi oleh jaringan tubuh. Lalu di sini ada rute sirkulasi darah yang berawal dari ventrikel kiri, termasuk kecuali seluruh tubuh paru-paru, lalu ke atrium kanan. Oke, lanjut ke materi tentang sistem pencernaan. Untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sel di dalam tubuh seseorang memerlukan nutrisi. Nutrisi ini didapat dari makanan yang kita konsumsi. Dari makanan itu kita bisa mendapatkan mikronutrien atau vitamin dan mineral, makronutrien atau protein, karbohidrat, lemak atau berbentuk makanan yang berbentuk besar. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang melakukan proses pencernaan atau digestive system. Sistem pencernaan tersusun dari dua kelompok organ, yaitu gastrointestinal tract atau GI tract, merupakan sebuah saluran dari mulut sampai ke anus, mencakup rongga mulut, lalu pharynx dan laring-pharynx, esofagus atau kerongkongan, diikuti oleh lambung. Setelah itu ada usus halus dan usus besar. Lalu ada fungsi G-tract, yaitu 1. Mixing atau mencampur makanan, 2. Mendorong makanan ke arah anus, 3. Mengolah makanan menjadi bentuk sederhana. Lalu organ yang kedua ada aksesori digestive organs, sekelompok organ selain G-tract yang melakukan proses pencernaan makanan, terdiri dari 6 jenis organ, yaitu gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Gigi dan lidah berfungsi mencerna makanan secara mekanis, lalu organ-organ yang lain berfungsi untuk mengekresikan atau menyimpan cairan yang dapat membantu proses pencernaan. Lalu nanti cairan ini akan dikirim ke G-tract melalui ductus atau saluran untuk membantu proses pencernaan. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas tentang anatomi sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan terdiri dari organ-organ yang terlibat dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem pernapasan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Lalu di sini ada saluran pernapasan bagian atas, terdiri dari hidung, rongga mulut, sinus, tenggorokan atau faring, kotak suara atau laring, dan batang tenggorokan atau trakea. Dan saluran pernapasan bagian bawah terdiri dari paru-paru, saluran udara besar atau bronkus, saluran udara kecil atau bronkiolus, atau kantung udara alveoli. Nah, di sini kita akan bahas paru-paru. Paru-paru mengambil oksigen. Sel-sel tubuh Anda membutuhkan oksigen untuk hidup dan menjalankan fungsi normalnya. Paru-paru juga membuang karbon dioksida, produk limbah sel. Paru-paru adalah